Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Sabtu 4 Juni 2022, Pekan Paskah ke-7. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kisah Rasul bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. 30 sampai dengan 31. Mazmur bab 11 ayat 4, 5, dan 7. Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan 25. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku," Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tetapi engkau ikutlah aku. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita sampai pada bagian akhir Injil Yohanes. Penginjil Yohanes mengarahkan perhatian kita pada dua sosok sentral dalam lingkaran rasul-rasul, yaitu Petrus dan murid yang dikasihi Yesus. Refleksi kemarin berpusat pada Petrus yang dipercayakan untuk menggembalakan umat Allah. Lalu, bagaimana dengan murid yang dikasihi Yesus?
Pertanyaan ini mengacu pada peran atau tugas murid itu. Kita tidak tahu apakah pertanyaan ini lahir dari rasa ingin tahu Petrus atau persaingan antara kedua rasul itu dan antara pendukung keduanya dalam jemaat Kristen perdana. Apapun motifnya, jawaban Yesus jelas. Itu bukan urusanmu. Tugasmu mengikuti aku. Hanya Yesus dan murid itu sendiri yang tahu tentang nasibnya. Lalu apa tugas murid itu? Apa perannya untuk kita? Untuk gereja? Kita temukan jawabannya pada bagian akhir Injil hari ini. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Menurut banyak ahli kitab suci, murid tanpa nama ini adalah Rasul Yohanes, penulis Injil Yohanes. Berbeda dengan Petrus yang bertugas sebagai gembala, Yohanes memainkan peran kunci sebagai penulis kisah Yesus Kristus, sehingga generasi sesudahnya dapat mengenalnya dengan lebih baik. Akhir hidup keduanya pun berbeda. Petrus mati sebagai martir, sedangkan Yohanes merupakan satu-satunya rasul yang tidak meminum piala kemartiran. Lantas, siapa yang lebih hebat? Siapa yang lebih berjasa? Kedua-duanya. Mereka sama-sama dipanggil dan diutus untuk mewartakan kabar gembira Yesus Kristus. Meskipun tugas ini diwujudkan dengan cara berbeda, semangat yang melandasinya tetap sama, yaitu kasih terhadap Yesus dan terhadap umat Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bercermin pada perutusan kedua tokoh ini, kita bisa menangkap pesan penting bagi karya pewartaan gereja. Sebagai orang beriman, kita memiliki panggilan dan perutusan dasar yang sama. Kita bisa mewujudkan tugas itu sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang kita miliki. Peran tugas apapun memiliki nilai yang sama atau berharga di mata Tuhan kalau dijalankan dengan penuh kasih. Saudara, duduklah dengan tenang. Sekarang, lihatlah bahwa Yesus hadir di hadapanmu. Dengan matanya yang sejuk itu, Ia memandang Anda. Dengarkan suara panggilannya. Tetapi engkau, ikutlah aku. Renungkanlah perkataan Tuhan itu, dan apa jawaban Anda yang ingin Anda lakukan? Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih kupanjatkan kepadamu
karena Engkau telah memilih aku menjadi salah seorang murid-Mu. Berkatilah hidup dan karyaku, agar aku mampu menjadi murid yang setia dalam tugas perutusan dan pelayananku bagi sesama. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu, Pekan Paskah ke-7. Selamat menjalani novena Roh Kudus hari ke-9. Salam, doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.